Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tetap memelihara, melindungi kita, dan memberikan kita kesehatan, sehingga memungkinkan pagi hari ini kita masih dapat bertemu. Sekalipun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, kita boleh ibadah virtual. Terima kasih kepada Tuhan yang baik, yang selalu menolong kita dan selalu memberkati kita di tengah-tengah masa pandemi ini. Untuk itu, marilah kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini, pagi yang cerah. Kembali Tuhan menolong kami lagi, memberikan kami kesempatan yang berharga untuk kami bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini berfirmanlah, kami buka hati kami. Biarlah firman Tuhan akan menuntun kami lagi untuk kami dapat melewati masa-masa sukar di hari-hari seperti ini. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Belas kasihan Tuhan yang tidak pernah habis selalu kami rasakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya beri judul renungan firman Tuhan, jangan tawar hati. Ya, saudara, banyak orang menjadi tawar hati di hari-hari ini, ya, seringkali merasa tidak bersemangat lagi, merasa ya sudah tidak punya motivasi lagi, ya, tidak bergairah karena kekecewaan, mungkin karena situasi dan kondisi yang dihadapinya. Ya, di masa pandemi ini memang semua mengalami kesukaran. Saya sering katakan bahwa di masa ini memang banyak orang mengalami kesukaran dan memang kita harus harus beradaptasi, ya, dengan kenyataan hidup yang berbeda dari apa yang biasanya. Makanya saya sering mengatakan new normal ini sebetulnya kita memasuki new realitas, new reality, ya, kenyataan untuk kita dapat hidup, ya, yang beradaptasi dengan hidup yang seperti sekarang ini. Dan biarlah penderitaan, kesukaran kita di masa pandemi yang berlangsung ini, kita menjadi orang-orang yang tidak tawar hati. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Surat 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18, firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16 dimulai dengan sebab itu, berarti itu ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 dengan ayat sampai ayat yang ke-15, ya. Nah, tapi kita lihat di situ ada hubungannya yang menjelaskan bahwa Rasul Paulus mempunyai kekuatan. Kalau sudah baca ayat sebelumnya, yang mempunyai kekuatan yang berlimpah-limpah itu karena disertai Tuhan. Saudara dan saya pagi hari ini, kalau ada sampai hari ini dapat kekuatan, dapat kesehatan, dapat menikmati hidup, itu semua karena ada penyertaan Tuhan. Kekuatan yang kita miliki, kekuatan yang berlimpah-limpah saat ini adalah karena kita disertai Tuhan. Ayat 8 dan 9 mengatakan, pasal 2 Korintus ini mengatakan tidak ditinggalkan sendirian. Oleh karena itu, biarlah kita makin yakin bahwa saudara dan saya tidak tinggalkan Tuhan. Nah, mungkin pertanyaannya, kalau saya tadi kasih judul jangan tawar hati, bagaimana supaya kita tidak tawar hati
Kalau dalam bahasa lain, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan putus asa, banyak menjadi kecewa, menjadi tidak gairah lagi, tidak semangat lagi. Ya. Nah, kalau pembacaan kita mengatakan ada 3 hal, jadi orang bisa, atau saudara dan saya mampu, atau kita memungkinkan kita tidak menjadi tawar hati kalau kita itu adalah percaya bahwa Tuhan yang akan membarui kita. Sekalipun mungkin kita dalam secara fisik kita merosot. Yang kedua, kita dikatakan jangan memperhatikan yang kelihatan. Ya, tadi dikatakan jangan memperhatikan, ya. Yang ketiga itu ya, tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kedua dikatakan penderitaan ringan. Jadi yang kedua itu kita harus menganggap penderitaan ringan. Yang pertama itu kita harus percaya Tuhan akan membarui kita. Yang kedua, kita harus menganggap penderitaan itu ringan, tidak sebanding dengan kemuliaan. Yang ketiga adalah kita tidak memperhatikan yang kelihatan, artinya fokus kepada Tuhan. Untuk itu kita mau lihat yang pertama. Percaya Tuhan membarui. Jadi, meskipun diperhadapkan dengan tantangan dan ujian yang sangat berat, ya, kita lihat banyak orang-orang yang mengalami kesulitan, kesukaran, terutama dalam pekerjaan, dalam bisnisnya, dalam usaha. Ya, banyak yang hari-hari ini ya, baik rumah makan, perhotelan, semua apapun di segala sektor ya, akan mengalami dampak dari pandemi ini dalam pekerjaan. Ya. Nah, Rasul Paulus berkata kami tidak tawar hati karena dia meyakini, ya, Paulus meyakini, percaya bahwa sekalipun manusia lahir, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya mungkin secara fisik kita makin merosot, tapi saya lihat orang-orang yang hari-hari ini bukan makin kurus, tapi makin gemuk, ya, karena banyak di rumah, stay at home, banyak di rumah, banyak makan, ya, kurang gerak dan sebagainya. Tetapi mungkin ada orang-orang yang memang secara fisik karena penderitaan, karena kesukaran, karena masalah, karena persoalan, dia akan mengalami fisiknya semakin mengalami bukan tidak sehat ya merosot lah, katakan begitu. Nah, tapi firman Tuhan berkata terus-menerus dibarui dari hari ke hari. Jadi kalau kita fokus, kita hanya melihat hal-hal yang kelihatan atau yang nampak oleh mata jasmani, tentu kita mudah sekali akan menjadi orang yang tawar hati. Itu sebabnya Soleman pernah mengatakan, Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Jadi kita akan tidak punya kekuatan dalam hidup ini. Kita tidak punya semangat. Jadi kita tidak boleh tawar hati pada dalam masa-masa kesesakan ini. Hati menjadi tawar, hati tidak menjadi bergairah lagi dalam hidup ini. Oleh karena itu, saat kita merasa tidak berdaya, ya itu dikatakan tadi makin merosot secara jasmani, mungkin karena kerasnya atau kehidupan atau beratnya beban hidup. Kita percaya kita harus datang sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapat kekuatan yang baru. Firman Tuhan berkata, Yesaya 40:31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ketika dia mengalami beban yang berat. Ya mungkin secara manusia dia batiniahnya merosot, secara lahiriah dia makin merosot. Ya banyak orang karena stres kurus, ya. Mungkin lambungnya bekerjanya keras, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dia tidak akan menjadi lesu, dia tidak akan menjadi lelah. Berarti dia akan mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Dan memang kekuatan yang Tuhan itulah yang kita perlukan saat ini. Itu sejalan dengan pemazmur pernah berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 26. Jadi saudara, kalau kita menjadikan Tuhan
ya, tetap dia menjadi Allah kita, kita akan mendapatkan kekuatan. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak bisa apa-apa lagi, Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk tetap kita bisa melewati masa demi masa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, dan Tuhan mau menolong kita. Haleluya. Yang kedua adalah, di sini dikatakan, anggap penderitaan itu ringan. Artinya apa? Artinya, tidak sebanding dengan kemuliaan yang disediakan. Tadi firman Tuhan mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi, penderitaan yang kita alami itu nggak sebanding dengan kemuliaan yang disediakan Tuhan. Dikatakan melebihi segala-galanya, lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi, kalau saudara dan saya menderita oleh karena Kristus, oleh karena pelayanan, oleh karena kebenaran, oleh karena hidup beres di hadapan Tuhan, nggak usah khawatir. Ya. Penderitaan itu bukan apa-apa. Di balik penderitaan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Ya. Ketika dalam pergumulan, penderitaan, kita harus percaya bahwa di balik itu pasti ada kemuliaan yang disediakan Tuhan. Ya. Dan inilah yang akan mendorong kita untuk kita tetap semangat dan tidak menjadi tawar hati. Yang penting adalah kita menderita bukan saya katakan karena kita berbuat dosa, tetapi karena diizinkan Tuhan untuk membuat kita makin percaya kepadanya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kesukaran, kadang-kadang Tuhan izinkan masalah terjadi supaya kita makin percaya, makin beriman, makin mengandalkan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Yes. Filipi 1 ayat 29 mengatakan, Filipi 1 ayat 29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Jadi kita dianugerahkan, tuh anugerah Tuhan bukan hanya percaya, tapi ayat ini mengatakan melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kadang-kadang kita harus mengalami penderitaan oleh karena menjadi orang percaya. Bukan karena banyak aturan, tapi memang kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Kita kadang-kadang harus mau melawan dosa. Kita harus bergumul, kita harus berjuang, ya. Oleh karena itu kita nggak perlu khawatir. Pemazmur pernah berkata dalam Mazmur 68 ayat 20, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita, Selah. Tuhan mau menanggung beban saudara dan saya. Gak usah khawatir, kita punya Tuhan. Ya. Ketika kita datang sama Tuhan, penderitaan itu jadi ringan. Ya. Penderitaan ringan dikatakan tadi, ya. Ayat tadi mengatakan ringan sekali, ya. Anggaplah penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan. Itu seperti Paulus pernah, ya, dia mengatakan, ya, penderitaan itu ringan sekali. Jadi bukan beban yang berat. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan, marilah kepadaku yang punya beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi kalau kita punya beban, punya masalah, punya persoalan, kalau kita datang sama Tuhan jadi ringan. Bukan beban yang nggak ada, tapi beban jadi ringan karena Tuhan ikut menanggung. Dan dikatakan dari hari ke hari Tuhan mau menanggung beban kita. Sebabnya datang sama Tuhan, ya, supaya jadi ringan. Tuhan tidak meninggalkan kita, Dia ada menyertai dan mau menanggung beban kita. Bersama Tuhan kita akan tetap kuat. Firman Tuhan juga mengatakan, ya, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Kalau kita ada dalam Tuhan, kita dapat menanggung sekalipun sulit. Mustahil mungkin, tapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara dan saya akan dapat melewati masa-masa yang sukar ini. Dan kita berdoa dan kita percaya pandemi akan segera berlalu. Akan segera berlalu. Ya. Kita percaya setelah ini kita akan lebih lagi, ya, bisa menikmati kehidupan ini. Mungkin ya, seterusnya kita akan mungkin pakai masker, nggak ada masalah. Tapi yang lain, kegiatan kita masih bisa berjalan dengan baik. Roma 8 ayat 18 itu mengatakan, Roma 8 ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus punya keyakinan seperti itu, bahwa penderitaan yang dialami Paulus, kalau sudah membaca 2:4 itu ayat-ayat sebelumnya, ya, itu ada daftar-daftar dia mengalami, aku terjepit, aku terhempas, tapi tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan. Ya itu artinya mungkin kita mengalami kesukaran, kesulitan, tapi kita nggak usah khawatir. Ya, Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Yang ketiga, fokus kepada Tuhan. Dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan.
artinya kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang hidup oleh iman. Orang akan menjadi tidak tawar hati bukan hanya karena dia bisa menganggap penderitaan itu ringan, atau juga dia bisa merasa yakin Tuhan sanggup membarui dia. Tapi yang ketiga adalah harus fokus kepada Tuhan. Jangan memperhatikan yang kelihatan. Ya. Memang kalau kita melihat yang kelihatan di depan mata, siapapun orang yang pasti akan kecewa. Masalah datang silih berganti, penderitaan dirasa makin hari makin berat, keadaan semakin hari semakin menyulitkan. Kan begitu. Jangan kita lihat itu. Kita lihat ada Tuhan. Perkara kita mungkin, persoalan kita besar, kita harus percaya kita punya Tuhan yang lebih besar. Bicara tentang jangan memperhatikan yang kelihatan, itu berarti kita harus memperhatikan Tuhan. Ya. Kita fokus. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukan dengan mata tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara, ini kita lihat mata tertuju kepada Yesus. Jadi hari-hari ini kita memang harus fokus kepada Tuhan. Di masa-masa seperti ini, iblis ingin membuat kita hanya mengarahkan pandangan atau memperhatikan hal-hal yang sifatnya kasat mata yang bisa dilihat. Kita bisa jadi kecewa, jadi tawar hati. Ya. Tapi kalau kita melihat Tuhan, ya, memperhatikan yang tidak kelihatan, semuanya akan menuntut kita kepada kemenangan. Kalau yang kelihatan kita bisa kecewa. Saya ingat Lot dan Abraham waktu mereka akan memilih. Lot hanya melihat hal-hal yang dia bisa lihat. Akhirnya dia kecewa. Kita kadang-kadang mengalami kecewa, tawar hati, ketika kita hanya memperhatikan perkara-perkara yang kelihatan. Tapi kita tahu ada hal-hal yang tidak. Ini yang tidak akan itu bicara tentang iman. Jadi saya mau katakan begini. Sesulit apapun keadaannya, jangan menjadi kecewa. Sebab semua itu sementara. Marilah kita melihat apa yang tidak kelihatan, itu mengarahkan pandangan kepada Yesus dan janji firman. Nah, ya banyak sekali janji firman-Nya. Jangan takut, aku menyertai, aku melindungi. Nah, ya. Kekristenan sejati adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita menjalani kehidupan Kristen yang normal, yaitu mengaktifkan iman, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Ya. Saya belajar untuk hidup berjalan oleh iman, bukan yang saya lihat. Ya. Kadang-kadang kita bisa iri hati, kadang kita membanding-bandingkan. Ya. Bukan hanya pada masa ini, pada masa yang lalu, ya. Apalagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, kalau saya lihat, wah, dia sudah gerejanya besar, jemaatnya banyak, kita bisa bilang, waduh, jadi tawar hati. Tapi saya tahu, ya saya tidak banding-bandingkan. Atau ya yang lebih gampang mungkin berkat-berkat secara materi, oh dia punya ini, punya itu, apa membanding-bandingkan. Nah, kita akan menjadi kecewa. Nah, kita harus jadi diri kita sendiri. Kita harus bersyukur dan kita belajar untuk percaya bukan karena melihat, tapi karena kita beriman, kita nggak melihat pun kita percaya. Dengan iman kita sanggup melihat yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani. Kita sanggup melihat sisi positif di balik permasalahan. Kita sanggup melihat bahwa ada kebaikan di balik setiap peristiwa. Pasti. Firman Tuhan mengatakan semua mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya percaya betul hari-hari seperti ini. Ya, kalau saya menggunakan hanya melihat dan kondisi keadaan dan berharap sama manusia, percaya kepada saya akan jadi kecewa. Tapi saya bersyukur sampai hari ini Tuhan tetap memelihara, melindungi saya dan mencukupi setiap apa yang saya perlukan. Dengan apa? Dengan caranya Tuhan. Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Saya sering mengatakan, kita mungkin bisa kewalahan, tapi kita punya Allah yang tidak pernah kewalahan. Dia tidak pernah kehabisan cara. Dia punya cara yang terbaik untuk menolong saudara dan saya, memberkati saudara dan saya. Haleluya. Nah, itu sebabnya ya saya belajar ya untuk hidup sehari-hari
hanya belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu siapkan semua itu. Memang kadang-kadang tidak masuk akal, dan itulah Tuhan. Itulah ya saya katakan Tuhan seperti itu. Iman itu kadang-kadang bertentangan dengan logika, tapi sebetulnya tidak begitu. Ya, itulah kepercayaan kita ya. Orang Kristen yang hidup karena percaya, dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa ada Tuhan yang menyertai. Ini penting sekali. Kalau ada Tuhan yang menyertai, artinya waktu kita susah, waktu kita sakit, waktu kita tidak punya uang, waktu kita tidak punya apa-apa lagi, tidak berdaya, ada Tuhan yang menyertai. Dia melihat kita. Mungkin orang tua kita tidak melihat kita, teman kita melupakan kita, saudara kita masa bodoh, tapi kita punya Tuhan yang tidak masa bodoh. Dia pasti memperhatikan kita dan mau menolong kita. Dan kita harus memiliki keyakinan, yaitu tidak ragu atau bimbang terhadap segala janji Tuhan. Saya pegang itu. Kalau Tuhan bilang, ya makanya saya dalam pelayanan, kalau saya melayani Tuhan, berarti saya sedang melakukan sesuatu. Dan Tuhan yang jamin sudah. Saya tidak boleh berharap kepada manusia mungkin yang memberikan kesempatan dalam mungkin saya waktu membawakan renungan sebagainya. Saya hanya berharap Tuhan, dan Tuhan yang mengatur semua itu. Yang penting kita tidak nganggur kan begitu ya. Dan dulu saya punya begitu. Saya punya pelayanan di rumah sakit. Tidak ada bayarannya. Tidak ada bayarannya. Tapi saya tahu saya sudah melayani, mendoakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah, orang-orang yang sedang dalam keadaan memerlukan bantuan, didoakan. Bahkan kita saksi. Oh, mereka terhibur. Dan Tuhan yang bayar. Caranya bagaimana ya? Tuhan bisa saja menggerakkan orang-orang yang cinta akan pekerjaan Tuhan. Jadi dengan iman, kita akan terus bertekun. Ya. Bukan bertahan, bertekun dan bersabar. Menanti-nantikan Tuhan karena mengerti benar bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan waktu yang terbaik. Kalian mengatakan, ya, yang terbaik. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya dengan letih lesu, keluh kesah, sungut-sungut, omelan, dan sebagainya. Karena fokusnya hanya kepada besarnya masalah. Tetapi biarlah marilah kita belajar meneladani Paulus yang senantiasa berjalan dengan iman setiap hari. Oleh karena itu pagi hari ini, saya mau katakan, jangan tawar hati. Kenapa? Bagaimana kita tidak tawar hati? Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, membarui kita, makin mantap kita dalam pengenalan kita. Karena kita anggap penderitaan itu ringan saja. Ada kemuliaan di balik penderitaan. Yang ketiga, kita mau fokus. Kita tidak memperhatikan fokus pada Tuhan, tidak memperhatikan yang kelihatan. Dan ketiga hal ini kalau ada, saya yakin kita akan jadi orang-orang yang tidak tawar hati, tapi justru makin hari makin semangat. Semangat karena Tuhan ada menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.